Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bahasan unsur-unsur kalam. Seperti yang kita ketahui bahwa kalam sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalam itu adalah dibentuk oleh kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Ada yang disebut dengan isim, kemudian ada yang disebut dengan fiil, kemudian ada yang disebut dengan haraf. Nah, pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan merinci bahasan terkait dengan kalimat isim, ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari pengertian terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat isim? Isim adalah secara ringkas bisa kita sebut dengan kata benda. Atau isim bisa juga kita bahasakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna dan tidak diiringi oleh keterangan waktu apapun. Nah, misalnya pada contoh ini lafaz Muhammadun. Nah, lafaz Muhammad ini adalah isim karena dia merujuk atau mengandung sebuah makna, yaitu nama orang. Kemudian dia juga tidak disertai oleh keterangan waktu, sekarang, dulu ataupun yang akan datang. Dia hanya diartikan sebagai Muhammad, nama orang. Begitu juga dengan lafaz al-qalam. Al-qalam. Al-qalam di sini merupakan kalimat isim juga. Kenapa isim? Karena dia mengandung makna benda. Kemudian dia juga tidak diiringi oleh keterangan waktu, dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Nah, al-qalam ini bermakna pulpen atau alat tulis, ya. Oke. Nah, itu pengertian isim. Nah, sekarang kalau kita melihat teks Arab, tentu muncul pertanyaan, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah kalimat itu berkelas kata atau berjenis isim? Nah, dalam hal ini setidaknya isim itu bisa dikenali dengan 8 ciri. Nah, cuma pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita hanya akan menjelaskan 3 saja dari ciri-ciri isim. Pertama, isim itu bisa dikenali dengan kondisi namanya khafad. Ya, isim bisa dikenal dengan istilah khafad. Apa itu khafad? Yaitu sebuah kondisi kalimat yang berbaris bawah atau kasrah. Nah, jadi kalau seandainya kita melihat atau menemukan dalam teks Arab ada kalimat yang berbaris bawah atau kasrah, maka kemungkinan besar kalimat itu berjenis kata atau berbentuk isim. Nah, pada contoh ini, lafaz baitin ini adalah isim dengan tanda isim khafad. Karena dia berbaris bawah. Begitu juga dengan lafaz baitullahi. Nah, di sini lafaz Allahi ini juga berkelas kata sebagai isim. Kenapa isim? Karena dia berbaris bawah atau berharkat kasroh. Nah, nanti kita akan bahas apa yang menyebabkan sebuah isim berbaris bawah. Nah, di sini kebetulan contohnya fi baitin, lafaz baitin di sini berbaris bawah karena dia didahului oleh huruf jar namanya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas.
Sementara itu pada lafaz Allahi, lafaz Allah dibaca kasrah di sini atau khafat itu karena dia menjadi mudhafun ilaih, atau karena dia didahului oleh mudhaf. Nah, nanti mudhaf dengan mudhafun ilaih ini juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, ini ciri isim yang pertama. Kemudian yang kedua, isim juga bisa dikenali dengan at-tanwin, yaitu tanwin, ya, atau yang kita kenal dengan baris 2 di atas, baris 2 di bawah ataupun di depan. Nah, jadi kalau kita menemukan sebuah lafaz bahasa Arab yang bertanwin, maka bisa kita pastikan bahwa lafaz itu atau kalimat itu berkelas kata sebagai isim. Nah, contoh Muhammadun Thalibun. Muhammadun Thalibun. Nah, Muhammad adalah seorang mahasiswa. Muhammadun atau lafaz Muhammad di sini merupakan isim. Kenapa isim? Karena dia bertanwin. Nah, kalau kita lihat di sini dia berharakat dhammatain, ya, bertanwin. Begitu juga dengan lafaz talibun, dia juga isim karena dia bertanwin. Nah, susunan Muhammadun talibun seperti yang pernah kita jelaskan, ini adalah susunan mubtada dengan khobar. Muhammad kalimatnya isim, kemudian posisinya sebagai mubtada. Kemudian lafaz talibun posisinya atau kalimatnya isim, kemudian dia berposisi sebagai khobar. Nah, ini ciri isim yang kedua. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir pada pertemuan kali ini, isim juga bisa dikenali dengan al atau alif lam. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat sebuah kata bahasa Arab yang beralif lam di depannya, maka itu pasti isim. Nah, misalnya al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Nah, di sini lafaz al-baitu ini adalah isim. Kenapa isim? Karena dia diawali oleh alif lam. Nah, jadi setiap kata yang diawali oleh alif lam, maka dia pasti isim. Nah, sementara kabirun di sini juga isim, tapi tanda isimnya tanda isim yang kedua tadi, yaitu tanwin. Nah, di sini al-baitu kabirun, rumah itu besar. Lafaz al-baitu adalah isim, tanda isimnya alif lam, kemudian dia berposisi sebagai mubtada. Sementara lafaz kabirun kalimatnya juga isim, tanda isimnya tanwin, dan dia berposisi sebagai khobar dari al-baitu. Nah, kedua-duanya berharakat dhammah karena dia tergolong sebagai isim mufrad. Nah, mungkin ini dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk tanda isim yang keempat dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.